Pada 13 Agustus tahun 2013, Kepolisian Distrik Dongyang menerima laporan dari seorang gadis muda yang bernama Mahua. Dengan panik, gadis itu bercerita bahwa ibu dan bibinya sudah 1 minggu ini menghilang. Dalam perbincangannya dengan polisi, Mahua mengatakan bahwa pada tanggal 6 Agustus pukul 7 pagi, sang ibu menelpon dirinya dan mengatakan bahwa ia dan kakak perempuannya hendak pergi ke Hengdian untuk melakukan transaksi pembelian rumah di sana. Di tanggal 6 Agustus itu pula, pukul 2 siang, sang ibu juga mengirim pesan teks kepada dirinya yang menyatakan bahwa transaksi pembelian rumah sudah berhasil. Awalnya Mahua merasa aneh lantaran tidak biasanya ibunya mengirim pesan teks dan tidak menelpon dirinya. Namun oleh karena tak mau berpikir buruk, ia pun akhirnya menepis kekhawatirannya itu. Hingga hari berlalu, Mahua tak kunjung mendapatkan kabar lagi dari sang ibu. Oleh karena itulah, ia kemudian menelpon ibu dan bibinya. Akan tetapi, ponsel keduanya sama-sama tidak aktif. Dari sinilah ia mulai merasa perlu untuk melaporkannya ke polisi. Selanjutnya diketahui bahwa ibu Mahua bernama Hong berusia 43 tahun, sedangkan bibinya bernama Ying berusia 50 tahun. Menurut keterangan Mahua, belakangan sebelum menghilang, ibu serta bibinya tinggal di rumah sewaan yang terletak di Jalan Zhongshan, kota Dongyang. Keduanya tinggal di sana karena rumah sang ibu sedang direnovasi. Mendapati laporan demikian, polisi tentu saja langsung menindaklanjutinya. Hari itu juga mereka mendatangi rumah sewaan Hong dan Ying yang kebetulan berjarak tak jauh dari rumah Hong yang sedang direnovasi. Sesampainya di sana, polisi mengetuk pintu rumah sewaan tersebut. Namun tidak mendapatkan jawaban. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya polisi memutuskan untuk memanggil si pemilik rumah agar mereka bisa memasuki rumah itu. Setelah mendapat kunci cadangan, polisi pun langsung memasuki rumah tersebut. Di sana, rumah terlihat sangat rapi. Barang-barang Hong dan Ying juga masih berada di dalamnya. Polisi kemudian berkeliling hingga akhirnya mereka memasuki area kamar mandi rumah tersebut. Terlihat kamar mandi itu begitu bersih. Sepertinya Hong dan Ying membersihkan kamar mandi mereka sebelum menghilang. Namun ketika polisi melihat lebih teliti, pada dinding-dinding di kamar mandi tersebut, mereka menyadari banyaknya cipratan merah di dinding kamar mandi. Meskipun cipratan itu tidak terlalu kentara karena terlihat seperti sudah dilap sebelumnya. Oleh karena itulah, demi untuk memastikan keabsahan bahwa cipratan itu adalah darah, tim forensik kemudian didatangkan untuk memeriksanya. Keesokan harinya, polisi mendapatkan laporan dari tim forensik yang menyatakan bahwa cipratan darah yang ditemukan di dalam kamar mandi di rumah sewaan Hong sudah dipastikan merupakan darah manusia. Segera setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi memeriksa rumah sewaan Hong serta rumah milik Hong yang tengah direnovasi. Ketika di dalam rumah sewaan Hong, polisi tidak menemukan temuan yang baru. Oleh karenanya, mereka kemudian mendatangi rumah Hong yang direnovasi. Rumah milik Hong ini terdiri dari 3 lantai, termasuk ruang bawah tanah. Saat ini, nampaknya para pekerja sedang fokus merampungkan lantai 2 dan 3-nya. Tak nampak ada sesuatu yang mencurigakan. Kini terakhir polisi harus kembali turun ke ruang bawah tanah karena itu adalah satu-satunya bangunan yang sudah rampung dan tidak ada pekerja yang berada di dalamnya. Ketika kini polisi berada di ruang bawah tanah, mereka melihat adanya balok semen yang diletakkan secara horizontal menempel pada sudut dinding. Balok semen itu terlihat sangat tidak rapi. Nampaknya balok tersebut bukan dibuat oleh tukang. Tak hanya itu, lubang ventilasi juga terlihat sudah ditutup rapat. Nampaknya si pelaku mencoba menutupi bau menyengat ini agar tidak bisa sampai keluar rumah. Di mata pihak kepolisian, balok semen yang terlihat seperti peti mati itu dirasa cukup janggal di antara perabotan lain yang ada di dalam ruang bawah tanah.
Selain itu, mereka juga mencium bau yang sangat tajam seperti perpaduan bau wangi dan juga anyir. Pada titik ini, polisi mulai mencurigai ada yang terpendam di bawah balok semen yang menyerupai peti mati tersebut. Oleh karena itulah, mereka kemudian memanggil pemadam kebakaran untuk membantu proses penggalian di bawah peti mati beton itu. Setelah 4 jam bekerja, polisi dan pemadam kebakaran akhirnya berhasil membongkar dasar beton dari lantai ruang bawah tanah itu dan menemukan 2 koper besar di dalamnya. Ketika dibuka, polisi menemukan 2 jenazah wanita dalam kondisi termutilasi. Setelah itu mereka melakukan serangkaian tes dan akhirnya menemukan bahwa Hong dan Ying yang dilaporkan menghilang sebelumnya merupakan jenazah di dalam koper. Kini yang menjadi pertanyaan utama, siapakah pelakunya? Menurut informasi dari Mahua, ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Ia tidak memiliki musuh dan juga tak pernah terlibat dalam konflik apapun. Meskipun ibu dan ayahnya telah bercerai, namun keduanya tidak terlalu memiliki banyak konflik. Bahkan ayahnya juga memberikan ibunya uang 1 juta yuan dan juga rumah yang kini tengah direnovasi tersebut. Mahua percaya bahwa ayahnya masih berusaha untuk mencukupi kehidupan ibunya meskipun mereka telah berpisah. Begitupun juga dengan sang bibi. Ia juga hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang tidak memiliki konflik dengan siapapun. Dalam titik ini, polisi sudah memiliki keyakinan bahwa Hong dan Ying dibunuh di rumah kontrakan mereka. Terbukti dari bercak darah yang ada di kamar mandi. Oleh karena itulah, rumah di mana jasad keduanya ditemukan hanyalah tempat pembuangan. Polisi kemudian bertanya kepada Mahua apakah ia tahu dengan siapakah ibunya pergi membeli rumah di kota Hengdian. Kala itu Mahua menjawab ibunya pergi bersama dengan bibi dan juga Zhang Junhan. Polisi kemudian bertanya siapakah Zhang Junhan itu. Zhang Junhan adalah calon suami dari Mali. Mali sendiri adalah anak dari bibinya. Mahua juga menambahkan bahwa selama ini selain ibunya tinggal bersama dengan bibinya di kontrakan, Zhang Junhan juga tinggal di sana. Polisi kemudian kembali memanggil si pemilik kontrakan tempat Hong dan Ying tinggal. Pada saat itu si pemilik kontrakan menyatakan bahwa dirinya mengenal Zhang. Bahkan beberapa hari yang lalu, Zhang sempat memperpanjang kontrakan tersebut dengan membayar kepada dirinya uang sewa untuk 3 bulan ke depan beserta tagihan air dan listriknya. Mendengar informasi tersebut, polisi mulai merasa ada yang aneh. Oleh karena itulah, polisi kemudian mulai meminta keterangan yang lebih lengkap dari Mali demi mendapatkan informasi siapakah Zhang ini. Menurut Mali, kala itu ia memang sempat menumpang tinggal bersama bibinya karena dirinya tengah mengandung anak Zhang. Namun setelah melahirkan, ia memutuskan untuk kembali tinggal di desa. Kala itu calon suaminya, Zhang, memutuskan untuk tetap tinggal bersama bibi Hong. Dalam titik ini, menurut polisi, tindakan Zhang yang memilih tinggal bersama dengan Hong memang dirasa cukup aneh. Namun, polisi masih belum bisa mengaitkan hubungan antara Zhang dan Hong dengan kematian Hong dan Ying. Oleh karena itulah, polisi kini beralih untuk mendeteksi kondisi keuangan Hong. Barangkali mereka mendapatkan secerca informasi dari sana. Tak lama polisi kemudian mulai menyelidiki catatan keuangan Hong. Dalam titik ini, polisi juga memiliki dugaan kuat bahwa pelaku kemungkinan mengincar uang Hong. Oleh karenanya mereka kemudian melihat rekam jejak keuangan Hong setelah ia menghilang. Setibanya di bank tempat Hong menyimpan uang, polisi mendapati adanya 9 catatan penarikan uang dari rekening Hong yang dilakukan di Dongyang dan Yiwu. Selanjutnya, dalam penyelidikan yang panjang, polisi menemukan sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan di mana rekening Hong melakukan penarikan uang tunai sebesar 615.000 yuan atau sekitar 1,5 miliar rupiah.
Di sana terlihat laki-laki dengan perawakan seperti Zhang yang melakukan penarikan. Setelah melihat CCTV itulah, polisi mulai memiliki kecurigaan yang kuat terhadap Zhang. Oleh karena itulah, kini fokus mereka adalah menemukan keberadaan Zhang. Sebelumnya polisi mengetahui Zhang berasal dari kota Hengdian di Dongyang. Menurut Mali, ia pernah diajak ke sana. Berdasarkan cerita Zhang kepada dirinya, keluarga Zhang memiliki banyak villa dan pabrik di Dongyang. Oleh karena itu, polisi kemudian mencari Zhang Junhan dalam sistem registrasi rumah tangga demi untuk menemukan siapakah sebenarnya keluarga Zhang ini. Akan tetapi mereka tidak menemukan catatan apapun. Dari sini polisi mulai mencurigai nama Zhang Junhan kemungkinan adalah nama palsu. Kembali polisi berbicara kepada Mali mengenai siapakah yang membuat ibunya akhirnya setuju untuk tinggal bersama Hong dan Zhang. Menurut Mali kala itu, sang ibu tinggal di desa bersama dirinya. Hingga pada suatu hari, Zhang meminta ibunya untuk membantunya. Zhang menceritakan oleh karena Hong dan dirinya akan membuka pabrik, ia meminta Ying untuk membantu mereka. Ia pun juga berjanji akan memberikan upah yang layak kepada ibu Mali itu. Polisi kemudian menanyakan bagaimanakah awal mula Mali dan Zhang dulu berkenalan. Menurut Mali, ia berkenalan dengan Zhang secara online pada bulan Januari 2012. Setelah beberapa minggu hanya berkomunikasi secara daring, keduanya akhirnya memutuskan untuk bertemu. Ketika bertemu untuk yang pertama kali itulah, Mali sempat diajak ke kota Hengdian oleh Zhang. Kala itu, Zhang menunjukkan deretan pabrik dan villa milik keluarganya. Namun sayangnya ketika ia di sana, dirinya tak bisa bertemu dengan kedua orang tua Zhang karena menurut Zhang, kondisi keluarganya saat itu sedang dalam kondisi yang tak baik. Hal ini lantaran kedua orang tuanya saat itu masih dalam proses perceraian. Karena merasa hubungan Mali dan Zhang ini semakin aneh, polisi kemudian meminta keterangan dari keluarga besar Mali. Menurut mereka, hubungan Mali dan Zhang memang dirasa aneh. Kala itu, setelah keduanya berpacaran di tahun 2012, tak lama Mali hamil. Oleh sebab itulah keluarga besar Mali kemudian mendesak Zhang untuk segera menikahi Mali. Zhang pun pada saat itu sepakat dengan keluarga Mali. Oleh karenanya, ia dan keluarga Mali kemudian mengatur tanggal untuk menggelar upacara pertunangan yang rencananya akan dihadiri oleh keluarga besar Zhang. Mendengar keluarga Zhang merupakan orang terpandang, keluarga Mali kemudian mempersiapkan acara yang mewah dan meriah. Akan tetapi, tepat di hari H, Zhang tiba-tiba memberi kabar kepada keluarga Mali bahwasanya keluarganya tidak akan bisa datang karena tiba-tiba saja sopir bus yang seharusnya mengangkut mereka tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Oleh karena itu, Zhang meminta kepada keluarga Mali untuk tetap melaksanakan acara pertunangan tanpa dihadiri pihak keluarganya. Oleh karena semua sudah dipersiapkan dan terlebih lagi Mali tengah hamil, sungguh sangat tidak mungkin melakukan penundaan acara. Atas dasar itulah, meski dengan berat hati, keluarga Mali akhirnya setuju untuk melaksanakan acara pertunangan tanpa dihadiri oleh keluarga Zhang. Setelah upacara pertunangan tersebut, keluarga Mali kini mulai terang-terangan meminta Zhang untuk segera mengurus pernikahannya dengan Mali. Meskipun di depan keluarga besar, Zhang terlihat amat antusias dan menyanggupi permintaan tersebut, namun tidak di depan Mali. Kala itu Zhang mengutarakan keraguan atas bayi yang tengah dikandung Mali itu. Ia meragukan bahwa bayi tersebut merupakan darah dagingnya, mengingat Mali sebelumnya beberapa kali pernah berhubungan dengan laki-laki lain. Untuk itulah Zhang meminta Mali untuk tes DNA setelah bayinya lahir. Barulah setelah itu ia akan mengurus legalitas pernikahan mereka. Entah apa yang merasuki Mali, namun keraguan itu nyatanya tidak membuat Mali gentar. Ia menyetujui permintaan Zhang tersebut
dan bersedia menunggu pernikahannya disahkan setelah tes DNA bayinya keluar nanti. Selama masa kehamilan Mali, Zhang dan Mali memutuskan untuk tinggal di rumah Bibi Hong karena rumah tersebut lebih dekat dengan rumah sakit tempat Mali biasanya memeriksa kandungannya. Namun entah bagaimana setelah bayi Mali lahir, Zhang masih betah tinggal di rumah Bibi Hong. Menurut Zhang, ketika itu ia dan Bibi Hong sedang berencana membuka sebuah pabrik. Oleh karenanya, akan lebih mudah bagi mereka untuk segera membangun bisnisnya tersebut jika tinggal bersama. Apalagi mengingat di rumah Bibi Hong tidak ada sosok laki-laki. Jadi adanya Zhang di rumah itu tentu bisa membantu. Di tempat lain, polisi yang bertugas melacak pergerakan Zhang mulai mengalami banyak kemajuan. Polisi menemukan informasi dan bukti CCTV yang memperlihatkan bahwa di tanggal 6 Agustus terlihat Zhang sedang berada di sebuah toko untuk membeli 2 buah koper yang selanjutnya dipastikan oleh polisi mirip dengan koper yang membungkus jenazah Hong dan Ying. Setelah itu polisi juga mendapatkan informasi dari beberapa tetangga di rumah kontrakan Hong dan pekerja di rumah Hong yang tengah direnovasi. Menurut keterangan mereka, pada tanggal 8 Agustus, Zhang terlihat membawa 2 buah koper. Selanjutnya, di tanggal 9 Agustus pukul 5 pagi, Zhang terlihat beberapa kali keluar masuk ruang bawah tanah. Kemudian di tanggal 11 Agustus, Zhang kembali terlihat dalam CCTV sebuah bank menarik sejumlah uang. Uang yang dipastikan merupakan milik Hong. Selanjutnya polisi mendapatkan rekaman CCTV di mana sebuah mobil Honda terlihat dikendarai oleh Zhang. Ketika menyelidiki plat nomor kendaraan yang dinaiki Zhang tersebut, polisi mendapati bahwa mobil itu merupakan mobil sewaan dan si penyewa disebut bernama Mali. Ketika itu juga terlihat mobil sewaan itu sempat berhenti di sebuah tempat pembuangan sampah di dekat kampung halamannya. Setelah ditelusuri, Zhang kala itu membuang gergaji besi yang patah dan juga beberapa kain yang sudah terbakar. Setelah itu, mobil Zhang tidak pernah lagi terlihat dimanapun. Oleh karena itulah, polisi kemudian mendatangi tempat tersebut dan segera melakukan penyisiran ke semua toko kelontong di daerah itu. Dan benar saja, polisi menemukan dalam kamera CCTV sosok Zhang sedang berada di sebuah supermarket. Setelah Zhang meninggalkan supermarket, rekaman CCTV menunjukkan ia memasuki sebuah toko ponsel. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Tetapi sayangnya di dalam toko ponsel itu tidak terdapat kamera CCTV. Namun beruntungnya si pemilik toko mengingat dengan jelas pria yang datang untuk membeli telepon seluler dan kartu SIM pukul 2 dini hari kala itu. Menurut pemilik toko, pria tersebut membeli telepon seluler dan 6 buah kartu SIM. Setelah itu polisi kemudian mendatangi terminal demi untuk mencari jejak kemanakah Zhang hendak melarikan diri. Di sana polisi bertemu dengan salah seorang sopir bus yang mengaku bahwa dirinya sempat mengantarkan Zhang. Kala itu ia ditelepon oleh Zhang dan minta dijemput di luar terminal. Dari sana Zhang diantarkan ke Shandong. Polisi kemudian bekerja sama dengan kepolisian Shandong untuk melacak jejak pergerakan Zhang. Mereka lalu menemukan Zhang kerap kali berada di sebuah tempat karaoke mewah di distrik Laiwu Shandong. Polisi yakin Zhang tidak berani menginap di hotel, wisma, atau penginapan karena tempat-tempat tersebut mengharuskan kartu identitas untuk menginap. Pada titik ini, polisi sudah memperkirakan Zhang kemungkinan akan membeli ponsel dan kartu SIM baru. Oleh karena itu, polisi mengirimkan surat pemberitahuan ke semua toko ponsel di Laiwu. Tindakan polisi ini nyatanya membuahkan hasil. Seorang pekerja di sebuah toko ponsel memberikan informasi bahwa 2 hari yang lalu seorang pria membeli ponsel di toko tempat ia bekerja. Wajah pria itu tampak sangat mirip dengan wajah buronan yang dirilis oleh polisi, terutama oleh karena Zhang waktu itu juga melancarkan rayuan kepada dirinya yang membuatnya risih.
Oleh karena itu ia begitu yakin dengan informasinya. Sekitar pukul 1 siang di tanggal 21 Agustus, wanita yang sebelumnya memberi informasi kepada polisi kembali melaporkan bahwa Zhang menghubunginya dan memintanya menjadi kekasihnya. Berdasarkan informasi tersebut, polisi berasumsi Zhang masih berada di Laiwu. Tak lama kemudian, seorang petugas keamanan di sebuah showroom mobil di Laiwu memberikan informasi kepada polisi bahwa seorang pria buron yang fotonya sebelumnya telah dirilis oleh polisi kini tengah berada di showroom tempatnya bekerja bersama dengan 3 orang gadis muda. Petugas keamanan itu bahkan diam-diam memotret pria tersebut dan memberikannya kepada polisi. Mengetahui hal itu, tak butuh waktu lama, polisi bergegas mendatangi showroom mobil dan langsung melakukan penangkapan kepada Zhang. Seluruh proses penangkapan berjalan tanpa perlawanan. Ketika diinterogasi, Zhang dengan santai mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku bahwa setelah membunuh Ying dan Hong, dirinya memutilasi tubuh mereka dengan gergaji besi agar bisa memasukkan tubuh mereka ke dalam koper. Setelah interogasi dan penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan bahwa Zhang yang berusia 27 tahun sebenarnya sudah menikah dan memiliki anak di kampung halamannya. Ia lahir di desa Buguantang, kota Hengdian. Perjalanan hidup Zhang bisa dikatakan penuh dengan kebohongan. Cara yang ia pergunakan adalah ia berpura-pura menjadi laki-laki yang berasal dari keluarga kaya. Padahal kebenarannya adalah orang tua Zhang hanyalah seorang petani miskin yang kondisi kehidupannya sangat memprihatinkan. Kebohongannya itu tak hanya ia pergunakan untuk memikat Mali, namun juga istri sahnya. Setelah para wanita itu tunduk kepadanya, ia sengaja menghamili mereka agar bisa terus terikat kepada dirinya. Sedangkan di luaran, ia bersikap layaknya lelaki bujang yang terus menggoda wanita. Setelah Zhang mendekati Mali, ia mengetahui bahwa Mali memiliki bibi yang cukup kaya. Di saat itulah ia mulai mendekati bibi Hong. Keduanya nyatanya selama ini menjalin hubungan cinta di belakang Mali. Hong sendiri sebenarnya memiliki seorang suami, namun karena suaminya bekerja di luar kota, hubungannya dengan sang suami pun semakin merenggang. Oleh karena itulah, Zhang dengan mudah dapat mengambil hati Hong yang tengah kosong itu. Bahkan karena bujuk rayu Zhang lah, Hong akhirnya berani meminta cerai kepada suaminya. Setelah Hong resmi bercerai dan mendapatkan harta gonogini yang cukup besar, Zhang mulai menipu Hong dengan serangkaian janji-janji bisnis. Kala itu Zhang meminta Hong berinvestasi kepada bisnis yang hendak ia bangun untuk Hong. Kala itu Hong menyetor uang sampai 400.000 yuan atau sekitar 950 juta rupiah kepada Zhang. Menurut janji Zhang, uang itu nantinya akan dipergunakan untuk membuka pabrik. Hong yang tengah dimabuk cinta percaya bahwa keluarga Zhang memiliki serangkaian bisnis. Oleh karena itulah, Hong merasa Zhang adalah orang yang tepat untuk mengajarinya cara membuka sebuah bisnis. Namun seiring berjalannya waktu, bisnis itu tak juga terlihat wujudnya. Hong pun berkali-kali menanyakannya kepada Zhang. Namun bukan Zhang namanya jika tidak pandai berkelit. Demi untuk membuat Hong percaya, ia bahkan meminta Ying, ibu Mali, untuk tinggal bersama mereka dengan alasan pabrik Hong sudah akan dibuka. Puncaknya adalah ketika Hong hendak membeli rumah di Hengdian. Zhang menjanjikan bahwa Hong akan mendapatkan harga yang lebih murah di pasaran jika membeli lewat dirinya. Oleh karena itu, Hong memberikan uang 50.000 yuan atau sekitar 118 juta rupiah sebagai uang DP rumah yang hendak ia beli lewat Zhang. Namun kembali ketika uang itu sudah di tangan Zhang, Hong tidak kunjung mendapatkan kejelasan akan rumah tersebut. Pada tanggal 6 Agustus itulah, Hong kemudian menekan Zhang dan menanyakan perihal uang tersebut. Kali ini Hong tidak termakan bujuk rayuannya seperti biasa.
Setelah berjam-jam terus berdebat, kini Zhang mulai kehabisan akal. Dan saat itulah, seperti orang kesetanan, Zhang kemudian mendekap tubuh Hong. Keduanya pun sempat bergulat, namun tenaga Hong tidak sepadan dengan Zhang. Ketika Hong sudah tidak bisa berkutik, ia lalu menutup mulut dan hidung Hong dengan bantal hingga ia tak sadarkan diri. Barulah setelah itu, ia mendatangi Ying yang tengah memasak di dapur. Karena takut Ying akan melaporkan tindakannya kepada polisi, tanpa banyak berkata-kata, Zhang kemudian mengambil pisau dan menghujamkan pisau tersebut ke tubuh calon ibu mertuanya itu. Setelah berhasil membuat keduanya ambruk, Zhang kemudian membawa Hong dan Ying ke kamar mandi, dan di sanalah ia meneruskan tindakan kejinya kepada dua wanita yang tidak berdaya itu. Kini setelah semuanya terbongkar, Zhang harus mempertanggungjawabkan tindakannya di pengadilan. Oleh majelis hakim, Zhang dijatuhi hukuman mati. Kisah Zhang ini bukanlah hal yang baru dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Banyak orang ingin terlihat kaya. Mereka bahkan bisa dengan mudah bersikap layaknya seorang pebisnis sukses. Dengan menggunakan kemampuannya untuk membual, mereka bisa terus menipu banyak orang tanpa rasa bersalah atau empati yang dirasakan. Kerap kali orang-orang seperti ini bahkan tidak malu bersikap seolah adalah korban dari kericuhan yang mereka buat sendiri. Namun yang paling mengerikan adalah ketika nyawa harus menjadi taruhannya. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.